Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya setanah air bangsa Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dikasih kelebihan dan dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa ya, semakin hari semakin berganti, semakin bulan semakin usia kita bertambah juga ya. Semakin tahun juga semakin kita tambah usia tua. Semakin usia kita semakin bertambah. Benar ya? Untuk saudara-saudaraku di mana Anda berada, di mana Anda perantauan, di mana Anda mengadu nasib di negeri orang, yang penting jangan lupa jaga kesehatan ya, jangan terlambat makan, dan kita saling bersama-sama dan saling menghormati dan saling mengasihi. Sebelumnya Joko pengen manusia seribu aneh pendekar wong gendeng asli orang Jawa Tulen, cerita yang nyata. Peta kehidupan. Malam hari ini saya akan menceritakan sebuah tentang seorang gadis cantik. Gadis cantik bernama Suminten. Gadis cantik itu bernama Suminten. Itu jadi perawan yang sangat cantik. Itu mancung, bibir tipis, ya tingginya oke, ya. Ya anak kepala desa. Suminten ini tidak sembarangan orang mendapatkan Suminten. Suminten itu semua pria dan laki-laki ataupun pria seperti apapun akan terpesona dan tergoda oleh kecantikannya Suminten. Suminten itu kembang desa, anaknya Bapak Lurah. Suminten itu lama di Australia, di luar negeri. Sekolahnya sangat luar biasa, ya, pendidikannya ya sampai dari SD, SMA, SMP sampai kuliah. Ya, Suminten itu perawan desa yang sangat luar biasa. Bapaknya seorang lurah, disegani oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ya, Suminten ini mempunyai seorang kekasih yang bernama Ki Ageng Lelono Jowo. Ki Ageng Lelono Jowo ini kuliahnya sama, dulunya teman se-SMA ya. Jadi Suminten ini mempunyai kekasih ya waktu duduk di bangku sekolah SMA ya. Jadi Suminten ini keluar negeri mencari pengalaman yang sangat luar biasa. Juga bapaknya kepala desa ya. Dan Suminten itu setiap laki-laki terpesona dan tergoda oleh kecantikannya Suminten ya. Jadi Suminten itu sekolah di luar negeri itu bukannya mencari kepintaran, tapi Suminten ini semakin putih semakin cantik. Banyak orang yang tersengsem, banyak orang yang simpati. Akhirnya Suminten pulanglah ke desa. Ke desa bertemu dengan keluarganya, bapak ibunya, adiknya, kakaknya, juga teman-temannya dan pacarnya ataupun dibilang kekasihnya Suminten waktu duduk di bangku SMA. Dengarnya akhirnya Suminten itu sama kekasihnya tidak suka lagi. Karena Suminten ingin, cita-citanya ingin membuat semua pria tergila-gila. Ya, akhirnya Suminten bisa menari dan bisa bernyanyi, suaranya sangat luar biasa sekali. Banyak orang yang terpikat. Suminten di luar negeri bukan sekolah tapi mencari ilmu.
ilmu pangrasa ataupun ilmu kebatinan atau dibilang ilmu batin. Dengan akhirnya Juminten itu bertemu dengan keluarganya. Sudah 1 minggu di rumah, Juminten akhirnya mendalamkan ilmu spiritual, membuat laki-laki berhidup bilang akan tunduk kepada Juminten. Tapi sebelumnya Joko ingin mohon maaf besarnya bila ada suara kereta api ataupun suara bisik mobil ataupun motor. Mohon maaf sebesarnya karena live kita dekat Pantura dan dekat stasiun kereta api ya. Saudaraku semuanya, akhirnya Juminten itu membuat ruangan kamar pribadinya spiritual dengan ritual yang sangat luar biasa sekali. Malah semakin banyak lelaki berjatuh cinta kepada Juminten ini, anak kepala desa ini. Setiap hari, setiap pagi, setiap subuh, laki-laki itu pada mengantri, pada kenal aji si jaran goyang kebatinan. Laki-laki itu rata-rata yang mempunyai istri. Banyak sekali rumahnya Juminten itu didatangi seorang laki-laki rata-rata yang sudah punya istri dan anak. Dengan datangnya kekasihnya Juminten yang ditolak itu, yang duduk di bangku SMA tadi, tidak dikenal sama Juminten. Dengan akhirnya Juminten menunggu dapat wasit atau misinya, dapat asoro ataupun dapat, baru bisa keluar Juminten dari kamarnya. Sampai bapak lurahnya sendiri, bapaknya sendiri tidak bisa mengatasi Juminten. Juminten setiap ritual menyanyi bahasa Jawa. Suaranya Juminten itu banyak laki-laki ataupun orang-orang kaya terpikat sama kecantikannya Juminten ataupun bicaranya Juminten. Semua pada laki-laki pada tunduk Juminten. Karena ilmu pengasihan Juminten itu sangat luar biasa. Akhirnya datang seorang kakek-kakek yang menyamar ikut antri dengan Juminten. Karena Juminten keluar dari kamar 41 hari malam. Sekali Juminten keluar setiap malam, bukan pagi, bukan siang, tapi malam hari. Dengan keluarga Juminten menangis seperti ini kan Juminten di luar negeri. Juminten di luar negeri itu dengan memakai ilmu bahasa sana. Pulanglah Juminten ke tanah Jawa, di Indonesia, akhirnya bertemu dengan keluarganya. Dan Juminten bukan tambah pintar, tapi tambah menggoda pria yang berhidung belang. Rata-rata orang yang kaya-kaya semuanya yang ingin mendapatkan Juminten yang cantik tadi. Banyak orang bertanya, Juminten apakah ini memakai pelet ataupun susu? Jadi pelet itu Juminten mencari sendirinya. Dengan datangnya seorang kakek-kakek yang bersorban itu mendatangi ikut berantri. Karena Juminten ntar malam Juminten akan keluar. Jadi kakek itu ikut. Dengan akhirnya jam 12 malam Juminten keluar dari kamar. Banyak orang yang menaburkan uang. Banyak orang yang menyewer Juminten. Banyak orang tidak ingat anak istrinya karena melihat kecantikannya Juminten dan penyingsetnya dan pemikatnya.
dengan bapaknya Juminten dan ibunya dan keluarganya, adiknya, kakaknya, saudara-saudara Juminten menangis. Kenapa Juminten seperti ini? Lama kemudian si kakek-kakek itu yang bersorban menyamar akhirnya mengerti Juminten juga ikut terpikat sungguh-sungguh. Alhamdulillah wa syukurillah, kakek itu selalu membaca ayat suci Al-Quran buat menenangkan hatinya supaya Juminten melihat saya tidak akan terpikat sungguh-sungguh. Karena kakek itu diutus dengan seorang raja untuk mengambil Juminten. Karena anak seorang raja itu kasmaran ataupun jatuh cinta kepada Juminten yang duduk di bangku SMA tadi. Untuk saudara-saudara, ilmu gendam, ilmu pelet, sugesti pelet, sugesti gendam itu sebenarnya ada. Kalau ilmu itu tidak ada. Ilmu kawero, ilmu berzikir dan mewirid dan mendekatkan diri terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita akan dimudahkan rezeki kita, dan kita kalau belum mempunyai pasangan jodoh akan dimudahkan. Dengan akhirnya Juminten itu banyaklah uang, rumahnya miliaran dan triliunan. Akhirnya seorang raja mendatangi Juminten, tapi rajanya itu malah terpikat dan terpesona dengan bicaranya Juminten tadi. Juminten minta apapun saya belikan, yang penting Juminten menikah dengan anak saya. Dengan akhirnya Juminten itu disaksikan oleh tanah beleduk atau dinamakan Juminten itu lunturnya ilmunya Juminten pemikat dan penyisirnya itu dengan ilmu tanah beleduk. Akhirnya Juminten musnah dan ke bawah lemah di beleduk tadi. Akhirnya sampailah Juminten menjadi kesong. Dan seorang pangeran itu akan menunggu Juminten akan muncul lagi setiap malam Kemis lagi. Dan seorang itu Juminten datang ke Songo dan beleduk kecil-kecil itu adalah seorang laju. Dan datanglah Juminten asal usulnya dari seorang anak ledek. Anak ledek itu suka bernyanyi ibunya dan bapaknya sebagai seorang lurah. Cerita Juminten ini sangat luar biasa dan indah sekali. Juminten banyak pemikat, pengasih, juga mempunyai aji rapalan jaran goyang puter gilir buat penyiksat seorang laki-laki. Di mata, di mukanya Juminten, di bibirnya selalu ada cahaya ataupun untuk memikat pria beribu bulan. Dengan akhirnya Mbah Wirodu pun mendatangi Juminten, karena Juminten bawalah ke tengah itu, nanti dia akan ambles ataupun musnah di bawah beledukku. Beledukku itu asalnya dari tanah lahan, tapi Juminten itu sampai berabad-abad, ratusan tahun tidak muncul, akhirnya muncul, menjadilah besar beledukku itu. Seorang ratu Juminten Ledek. Juminten Ledek ini ibunya dulunya seorang ledek yang sangat luar biasa. Banyak hidung laki-laki berhidung belang, banyak yang terpikat dan tersisa. Akhirnya bapaknya itu Juminten seorang lurah yang disegani oleh rakyatnya, juga disegani oleh masyarakat. Karena Juminten itu meneruskan ibunya, bukan kuliah di luar negeri, tapi meneruskan mencari aji penyiksat rapalan. Mantra jangan disepelekan. Mantra
bisa membuat orang kacau. Mantra bisa membuat kita berubah.